Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 24 bulan Desember tahun 2025, judul pelajaran untuk hari ini adalah bahaya penyambahan berhala. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca Kitab Yosua 24 ayat 22 sampai 24. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan, "Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Saudara-saudara, mengapa Yosua perlu mengulangi seruannya kepada orang Israel untuk menyingkirkan berhala-berhala mereka? Bapak Ibu sekalian, ancaman penyembahan berhala bukanlah ancaman yang bersifat teoritis. Sebelumnya, di dataran Moab, dalam konteks yang sama, Musa meminta keputusan yang sama. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan 30, ayat 19 dan 20. Dewa-dewa yang ada di hadapan mereka bukanlah dewa-dewa di Mesir atau di seberang sungai, tetapi dewa-dewa itu ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, Yosua memohon kepada bangsanya untuk mencondongkan hati mereka kepada Tuhan. Istilah Ibrani yang digunakan di sini, yaitu nata, berarti merentangkan, membengkokkan. Kata ini menggambarkan Allah yang diharapkan untuk membungkuk dan mendengarkan doa. Kita bisa baca dalam kitab 2 Raja-Raja 19 ayat 16. Lalu kitab Mazmur 31 ayat 2 dan 3. Serta kitab Daniel 9 ayat 18. Dan ini juga merupakan sikap yang dituntut dari Israel di kemudian hari oleh para nabi. Kita juga bisa baca dalam kitab Yesaya 55 ayat 3 dan kitab Yeremia 7 ayat 24. Kata ini digunakan untuk menunjukkan kemurtadan Salomo ketika hatinya condong kepada ilah-ilah asing, yang terdapat 1 Raja-Raja 11 ayat 2, ayat 4, dan ayat 9. Hati manusia yang berdosa tidak memiliki kecenderungan alami untuk tunduk dan mendengarkan suara Tuhan. Dibutuhkan keputusan sadar dari pihak kita untuk mengarahkan hati kita kepada pemenuhan kehendak Allah. Bapak Ibu yang terkasih, jawaban bangsa Israel secara harfiah berbunyi, "Kami akan mendengarkan suaranya." Ungkapan ini menekankan aspek relasional dari ketaatan. Israel tidak diminta untuk secara rutin mengikuti aturan-aturan yang tidak bernyawa. Perjanjian ini adalah tentang hubungan yang hidup dengan Tuhan, yang tidak dapat sepenuhnya diungkapkan oleh peraturan-peraturan belaka. Agama Israel tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi legisme. Sebaliknya, agama Israel adalah sebuah percakapan yang terus-menerus dalam iman dan kasih dengan juru selamat yang kudus dan penuh belas kasihan. Bahkan, Bapak Ibu sekalian, setelah janji rangkap 3 bangsa Israel untuk melayani Tuhan, yang menyiratkan seperti yang diperintahkan Yosua, pembuangan ilah-ilah asing dari tengah-tengah mereka. Laporan bahwa hal itu benar-benar terjadi tidak ada di sepanjang kitab ini.
sudah menjadi kebiasaan untuk melaporkan pemenuhan perintah Yosua atau perintah Musa sebagai contoh ketaatan. Tidak adanya hal itu di akhir kitab ini membuat permohonan Yosua menjadi tidak jelas. Imbauan utama dari kitab ini untuk melayani Tuhan bukan hanya untuk generasi Yosua, tetapi juga untuk setiap generasi baru umat Allah yang akan membaca atau mendengar pesan ini. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama saudara-saudara. Seberapa sering kita berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan melakukan sesuatu, tetapi ternyata kita tidak melakukannya? Mengapa kita tidak melakukannya? Apakah yang dapat kita pelajari dari jawaban kita tentang kasih karunia? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nan kami.